Oh, pinsetnya belum ada, Mas. Pinset. Satu aja. Handuk ada nggak situ ya? Hepafik ada. Gunting aja. Tong spatel, senter, sebetulnya ada senter ya, itu dipakai peniti nanti ya. Ya jangan dikasihkan bengkok. Oke, bengkok. Ini guntingnya mau gunting plester aja. Tadi ya, kalau memang disediakan steril, boleh pakai steril. Kalau bersih itu berarti boleh steril. Tapi kalau steril tidak boleh bersih. Nah, gitu ya. Jadi kalau naik ke atasnya, ke tingkat atas itu boleh. Tapi kalau ke bawahnya nggak boleh. Nah, misalnya seperti ini ya. Terus yang perlu diperhatikan adalah ini kita mau memberikan makan melalui NGT, berarti NGT-nya nanti kita tutup. Terus pertama adalah sampaikan ke pasien ya cuci tangan dulu, cuci tangan. Di sini ada ya, nanti silakan dibaca. Memberikan salam, perkenalan diri tadi sudah ya. Selamat pagi Ibu. Nama saya siapa ya? Nama saya. Terus kemudian saya mau memasang selang untuk apa? Ya kalau untuk mengeluarkan isi lambung ya berarti bilas lambung ya mengeluarkan isi lambung. Kalau untuk memberi makan ya berarti nanti memberi makan. Oke ya. Lewat hidung nanti sampai ke lambung. Nanti prosedurnya ketika ibu dipasang selang tidak boleh bicara. Dan nanti silakan ketika mau menyampaikan sesuatu, angkat tangan, cubit saya, silakan kasih kode yang dia itu tidak bicara. Ya nek lazimnya angkat saya. Atau kakinya digerak-gerakkan. Tapi kita tahu bahwa kenapa mau bergerak-gerak? Katanya suruh gerakkan. Jadi kita harus paham, hafal dengan tadi kesepakatan. Oke. Harus itu wajib. Karena aduh sakit. Begitu dia ngomong maka epiglotis akan membuka aliran ke paru. Sehingga nanti selang itu justru masuk ke paru. Ini harus kita jaga. Terus kemudian cuci tangan. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Mesti harus. Bisa kita mulai sekarang? Ada yang mau ditanyakan? Harus kita selalu sampaikan. Barangkali mau bertanya. Oh nanti gini ya dijawab. Bisa kita mulai sekarang? Oh sebentar saya mau BAB dulu. Ya boleh ditunggu itu. Nah kira-kira seperti itu persiapan untuk di awal. Terus sama saja ya, semua proses sama. Terus kemudian kalau sudah kita cuci tangan 6 langkah ya. Ya silakan nanti diperhatikan ya. Terus kemudian habis itu kita pakai gasgun. Buka alatnya. Kalau memang kita mau usaha ya, buka dulu set gitu. Kalau sendiri. Kalau nanti berdua ada asisten, nanti ada asistennya kalau di ujian. Tapi asisten akan diam saja kalau tidak diperintah. Ini nanti bukakan ini Mbak. Nah terus kemudian saya pakai handscoon. Kalau misalnya ini tersedia steril lebih bagus. Ya. Pasang apa dulu? Perlak ya. Perlaknya ada enggak? Perlak. Perlak, handuk. Handuknya ada enggak ya? Handuknya untuk apa? Untuk plastik enggak? Satu enggak enak ya? Sana sini banyak. Ya, handuk ya, ada di sini ya. Nanti kita sediakan, dipasang handuknya. Jadi perlak dan handuk. Bisa di sini perlaknya, ada handuknya. Handuknya di atasnya. Atasnya perlak. Terus kemudian kita pakai gasgun.
Nah kalau ini steril ya kita usahakan steril. Kalau enggak ya enggak apa-apa, memang prinsipnya bersih. Terus kemudian kalau sudah pasang hashgut, apa yang dilakukan? Ambil. Nah ini misalnya. Kalau apa namanya, perlu sepet ya berarti kita ambil sepet. Tapi walaupun ini bersih jangan dikelalarkan. Nah, terus ngelalar nggak boleh ya gini ya, tetap harus kita jaga. Misalnya kita agak tekuk. Terus kalau ini nggak punya tutup berarti harus kita tutup kalau itu untuk memberikan makan. Pakai spet. Agak susah ya sebagian karena masih kaku. Nah kalau sudah kita ukur. Ukurannya ini tolong diperhatikan dari pucuk hidung, tapi jangan ditempelkan ya, jangan ditempelkan ini, diluangkan aja biar walaupun bersih tidak terlalu banyak kontaminasinya. Dari pucuk hidung sampai ke telinga. Dari ke telinga ini kita tarik, ini tadi dari telinganya sampai sini, dari telinga sampai ke lambung atau di bawahnya prosesus sipidius. Nih, kira-kira di sini. Berarti ini 55. Nah, ada tulisan, ada angka. Kalau yang satunya hanya strip, nanti diingat-ingat. Strip atau angka. Ini 55 tadi. Kalau mungkin lebih sedikit ya berarti 55 lebih sedikit. Oke ya. Terus kemudian kalau sudah jeli, Mbak minta jeli, Mbak. Jeli. Ini. Tadi kasa ya, kasa minta tolong Mbak, Mas, kasa. Ya. Kalau mau pakai kasa untuk meratakan boleh. Oh, jangan ditaruh ngene iki, steril. Ya, kalau ini area steril berarti jangan ditaruh di situ. Nah, tadi misalnya mau pakai kasa disiapkan. Tapi kalau misalnya rumah sakit kok nggak ada kasanya. Nggak ada kasanya berarti nggak usah pakai kasa. Ini untuk meratakan sebenarnya. Ya, jangan diambil. Oke. Terus jangan deket-deket. Ini loh biar terbiasa. Kalau ngasih ini pakai steril, jangan didekatkan, agak jauh. Ya, oke. Terus, nah ini kita kasih jeli. Seberapa? Setidaknya berapa ya di teori? Sampai 10 sentinan ya. Tidak semuanya ya. Hanya sebetulnya masuk sampai ke nasofaring. Kalau sudah itu nanti telan itu sudah ini. Tapi yang paling agak bahaya itu gini masuknya. Nah, oke ya, sini. Nah, kasa ini untuk meratakan. Kalau mau pakai, kalau enggak ya udah pakai tangan. Nek perawat-perawat yang itu pakai tangan. Tapi sebetulnya ini untuk meratakan ya. Terus kalau sudah kita ambil pinset. Nah, tadi kita pastikan yang mau dipasang hidung kanan atau hidung kiri. Ibu coba yang satu hidungnya ditutup. Nyaman pakai bernafas? Nyaman pakai mana? Kanan apa kiri? Tadi kontrak di awal. Kalau terserah lah kanan kiri boleh. Ya sudah kita ini. Nah, terus kemudian posisinya pertama kali adalah ekstensi. Ibu posisinya agak mendadak. Nah, karena ini biar lurus. Ekstensi. Terus kemudian kita masukkan pelan-pelan. Nah, kalau sudah mentok kalau beneran itu mentok sampai ini langsung keluar. Terus posisinya biasa lagi. Ya. Tadi kan gini. Biar agak lurus lah gini. Terus begitu mentok
selai. Nah, selainya itu akan mengikuti. Nah, begitu semantak, posisinya biasa, terus kemudian menelan Bu, menelan, harus sambil menelan. Kalau enggak, itu resiko, apalagi nah gini, berarti itu ya harus cabut sampai tenang lagi, tapi jangan lepas nyabutnya. Terus kemudian Ibu menelan ya Bu, menelan. Nah terus begitu menelan, masukkan. Ingat tadi nomornya berapa? Jangan langsung kebablasan. 55. Masih. Bu menelan lagi Bu, menelan Bu, menelan. Nah ini 55 di sini. Set. Ya. Oke, terus kalau sudah kita tes. Cara mengetesnya ini mudah ya. Pertama, pakai stetoskop. Jadi kita pasang di kita. Ini kita buka dulu. Terus ininya kita taruh di tadi epigastrik. Terus kemudian ini kita kasih udara. Masukkan lagi. Kemudian harusnya bunyi di sini. Bunyinya di sini, bukan di sininya. Di sini pluk. Ini 5 cc ya, harusnya 10 cc. Nah, kalau memang yang kedua bisa kita tarik. Set, kalau keluar cairan putih, hijau ya, macam-macam cairannya. Ya, nek lazim itu putih coklat, agak coklat. Oh, bukan coklat ya, putih. Ya, kuning, agak kuning. Nah, berarti ini sudah ada cairan lambung. Berarti benar. Kita kembalikan lagi cairannya. Ya. Sebetulnya ada cara yang ketiga, yaitu pakai air. Air dimasukkan ke dalam gelas atau kom, isinya air ya, masukkan kom atau gelas, kemudian kita masukkan. Kalau tidak ada udara, pelupuk-pelupuk itu udara, berarti kemungkinan masuk lambung. Kalau ada udaranya berarti kan masuk paru. Tapi yang paling valid itu adalah dengan stetoskop ini tadi dan diaspirasi. Kalau ada cairannya jelas dia sudah masuk lambung. Hanya saja kalau pasiennya tuh lama nggak makan itu memang cairannya kadang nggak keluar. Kalau cairan lambung aja itu sedikit, jadi nggak sampai keluar. Ini yang agak susah ya. Jadi kalau ini sudah selesai, yang penting sudah ada cairannya tadi, sudah selesai, maka berikutnya adalah kita plester ya, difiksasi. Nah, perkaranya kalau disedot nggak ada cairannya, dipakai tadi stetoskop nggak bunyi, pakai udara sini nggak ada udaranya, terus gimana? Maka kita pakai tong spateling tadi ya, masih pakai handscoon ya. Terus kita buka dulu ini untuk menekan, nanti balik. Tapi ini dikasih kasang ya, kasangnya yang bagus ya, bukan bekas ya. Nah ini kita lapisi. Karena apa? Bisa jadi dia ngurmol. Apa bahasa Indonesianya? Memutar di sini. Kalau memutar di sini, apa yang perlu dilakukan? Ini selanya kita cabut dulu. Sampai di mulut itu hilang, nggak ada. Baru kita masukkan. Sebetulnya aman ketika pasiennya itu mau nelan. Nanti mesti masuk lambung. Tapi kalau pasiennya nggak mau nelan, nah ini kita yang agak khawatir. Tapi asal pasien mau nelan itu kuncinya. Makanya nelan Bu. Nah, ada bisa dibantu. Kalau nggak ada apa-apa nggak mau nelan. Tapi ya jangan makanan. Air minum aja. Kasihkan minum pakai sedotan. Terus kemudian dia mesti menelan. Nah, itu membantu. Ya, kalau pasiennya mau ya. Kalau enggak ya suruh aja. Terus kalau sudah difiksasi.
Ini boleh ya, tekniknya terserah ya. Nah, bisa pakai plester yang merah. Kalau pakai plester yang merah, mungkin di teori tadi dipotong menjadi kira-kira 7 cm ya, segini. Terus kemudian dipotong lagi kira-kira sekitar 4 cm, disisakan sekitar 3 cm. Nah, posisinya seperti ini. Terus kemudian kalau mungkin hidungnya terlalu berkeringat, itu bisa pakai kasa alkohol yang tadi, yang alkohol swab tadi ya. Coba Mas, ambilkan satu. Ya. Jadi kalau misalnya kok keringatnya banyak, ini resiko plasternya nggak nempel, ini dibersihkan sekitar itu. Tapi jangan sampai kena mata ya. Terus kemudian, nah ini kita pasang di sini. Terus kemudian, nah ini kita rekatkan. Ini ke sini. Ini ke sini. Terus ya sininya dikasih peniti. Karena apa? Bisa ke tarik. Karena kalau seperti ini kadang-kadang ininya juga ya bisa. Tetangga saya tuh stroke gitu ya. Terus selangnya tuh nggak ada penitinya di sini, terus ke sini. Terus pasnya ketarik gitu ya, sampai lepas. Harus diganti. Nah, nanti misalnya di tetangga kok harus ada NGT yang terpasang, nggak apa-apa, nanti silakan di. Oke ya, paham ya? Masih ingat ya? Kalau pakai ini sama ya, seperti ini. Nanti tinggal tutupnya sudah ada. Oke, seperti itu NGT.